Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini aku akan membahas memberikan cara tutorial bagaimana mengambil data dari Google Play Store. Datanya apa? Yaitu berupa ulasan atau review dan komentar pengguna atau user terhadap aplikasi yang ada di Google Play. Nah, kali ini kita akan membahas eh, enaknya aplikasi PLN Mobile. Nah, bagaimana ulasannya? Eh, Simak terus tutorial dari aku. Nantinya ulasan ini aku akan olah. Yang pertama, aku akan klasifikasikan ulasan ini eh, menjadi klasifikasi sentimen atau bisa disebut juga analisis sentimen. Lalu yang kedua, nanti ulasan yang aku dapat ini aku akan buat topik modelingnya, jadi topik yang dibicarakan oleh pengguna. Nah, keren kan ya? Nanti topik modelingnya aku pakai teknologi yang terbaru, yaitu bertopik. Sedangkan klasifikasi sentimennya mungkin aku pakai LSTM aja kali ya. Nah, sementara kita akan ambil dulu datanya nih. Ya. Oke, sebelum kita mulai mengoding, aku jelaskan dulu ya. Jadi Google Play Scraper itu adalah alat, jadi bisa berupa library Python ya. Itu digunakan untuk mengambil data aplikasi dari Google Play Store secara otomatis. Data yang bisa di-scrap itu meliputi nama aplikasi, kategori, rating, jumlah unduhan, lalu ada ulasan atau review, dan komentar pengguna, lalu ada nama pengguna, tanggal ulasan, skor bintang, dan teks ulasannya gitu ya. Nah, Google Play Scraper ini ada di sini. Aku kasih tahu ya. Kita pergi ke silakan ketik Google Play Scraper. Nah, yang paling atas ini nih, silakan kalian klik. Nah, ini adalah Google Play Scraper 1.2.7. Nah, yang langkah pertama adalah apa? Install dulu gitu kan ya. Boleh nih diblok dulu ininya, lalu di copy paste, kita copy, lalu kita menuju ke Google Colab kita. Nah, ini dia. Jangan lupa ketika sebelum di paste, berikan tanda seru terlebih dahulu. Nah, seperti ini, baru tekan tombol ini. Oke, kita tunggu beberapa saat ya. Maka ya requirement already certified. Jadi kalau kalian belum menginstal, maka outputnya tidak sesingkat ini ya. Jadi ada lumayan ada 4 baris atau 5 baris lah gitu. Ini kebetulan aku sudah menginstal. Jadi sebelum ini aku sudah pakai Google Play Scraper ini. Untuk tugas aku menganalisis sentimen. Pada saat itu aku pakai aplikasi Dana. Nah, itu aplikasi dompet digital yang namanya Dana gitu ya. Oke, kita lanjut ke coding berikutnya. Kita plus code, lalu silakan ketik ini import. Oke, kita pakai pandas dulu yang bawah ini ya, lalu kita aliaskan menjadi pd itu.
lalu pakai from. Nah, biasanya langsung muncul nih ininya apa, eh apa ya namanya ya? Ya pokoknya inilah langsung muncul aja. Baru kita klik tab ya. Jadi dia akan muncul semuanya. Kita hanya butuh import ini aja sih, review aja sih, reviews gitu. Nah, boleh diganti jadi reviews. Maaf, dari batuk. Oke, kita beri komentar terlebih dahulu agar uh, orang yang menonton video ini, teman-teman yang menonton video ini tahu ini fungsinya buat apa. Oke, ini fungsinya untuk mengambil mengambil 1000, kita pakai 10.000 ulasan ya, biar data kita bagus dari aplikasi PLN mobile. Oke gini ya, lalu masukkan all reviewsnya ke dalam array ini ya, lalu enter 2 kali reviews, kita pakai batch, lalu koma, kasih underscore dulu, lalu sama dengan reviews. Boleh kalian klik tab gini ya, boleh, sorry tidak muncul ini. Oke, kalian seperti ini langsung ketikkan alamat dari Google Play Store-nya ya, titik PLN 123 gini ya. Lalu kita koma, enter. Nah, akan muncul codingan, rekomendasi codingan gitu ya. Boleh kalian pakai, boleh enggak. Tapi kalau ini kita pakai lang ID karena nanti language-nya berupa bahasa Indonesia. Lalu country-nya itu ID juga karena kita pakai ulasan yang ada di Indonesia saja. Lalu count-nya 10.000 jumlah ulasan yang ingin kita ambil gitu ya. Boleh silakan tekan tab, nah maka dia akan muncul semua. Untuk ini shotnya review nggak perlu deh, jadi nanti kita acak aja. Nah jadi seperti ini. Oke, ini aku kasih hashtag komentar language, ini bahasa Indonesia. Lalu bawahnya kita hashtag lagi, ini country itu negara Indonesia. Lalu kita hashtag lagi, ini jumlah ulasan yang diambil. Nah gini ya. Oke, kita enter, kita panggil. Nah itu boleh di tab juga. Nah akan muncul, enter lagi, kita beri hashtag. Sekarang kita membuat data frame ya, dari data ulasan ini ya. Yaitu kita enter, maka akan muncul codingan rekomendasi. Maka silakan klik tab. Nah seperti itu. Lalu
enter lagi, kita simpan. Setelah kita dapatkan, kita simpan di dalam bentuk CSV ya. Jadi kita perlu ini menyimpan ya, ini ya, data ke file CSV, kita enter, maka muncul apa? Wah, tidak ada ya. Berarti kita akan ketikkan df titik to, nah itu keluar ya, keluar codingan rekomendasinya. Maka kita tab, kita cek dulu apakah benar ini nama filenya. Nanti ulasan PLN Mobile, terserah kalau kalian mau kasih nama apa, terserah. Mungkin review PLN Mobile, terserah ya. Jangan lupa titik CSV nya seperti ini, lalu indeksnya kita false kan, lalu jangan lupa kita pakai encoding ya, encoding UTF ya, ini ya, -8 ya. Oke. Nah, segini aja sudah berhasil kita. Kalau kita jalankan akan tersimpan di directory kita. Tapi kita nggak tahu nih, ini sudah berjalan dengan baik apa belum ya. Nah, kalau itu kita tambahkan lagi ini ya, tanda bahwasanya kita berhasil menyimpan file ulasan itu di directory kita. Berarti kita, nah itu sudah ada rekomendasi codingnya ya. Boleh klik tab, nah itu, dan selesai. Silakan di save, ctrl save atau file save. Boleh ini ya. Oh, seperti ini ya. Nah, ini aja deh. Oke. Silakan kita jalankan. Klik ini, kita jalankan. Bagaimana, apa yang terjadi? Ya, data berhasil disimpan ke file ulasan PLN Mobile CSV. Datanya di mana? Nih, silakan kalian klik folder ini. Nih, ada file ini, silakan. Nah, silakan cari. Nah, di sini. Ingat, kalian harus langsung download ya. Langsung download. Karena kalau kalian ini close, maka dia akan hilang ini. Karena ini disimpan di directory apa, Google Colab ya gitu, directory Google Colab, bukan disimpan di Google Drive ya. Ini Google Drive, bisa saja kita simpan di Google Drive, cuman takut memorinya kepenuhan gitu, mending kita downloadnya, mending kita file ini, hasil scrapernya kita taruh di directory apa, Google Colab ya. Jadi ketika kita close, kita mau pakai lagi codingan ini, dia ini sudah tidak ada, hilang dengan sendirinya gitu. Oke, kita berhasil untuk mengambil review. Kita lihat hasil review kita di download. Kita lihat bagaimana. Nah, ini adalah hasil review kita. Ada username, lalu ada user image, ada konten, lalu ada skor ini bintang ya, bintangnya 5 gitu, lalu ada thumb up count, ini kurang tahu ini apa, lalu ini ada review dibuat jadi review ini untuk versi keberapa gitu ya, versi PLN keberapa gitu, review created version gitu. Lalu add ini kalau nggak salah apa ya, coba kita lihat. Oh, ini timestamp ya, jadi
review itu dibuat di tanggal berapa gitu. Ini review dibuat di versi berapa gitu ya. Lalu ini review dibuat di tanggal jam berapa gitu. Lalu ini reply kontennya. Jadi ini ketika pengguna X ya memberikan ulasan, nah ulasannya itu ini di reply sama pihak PLN-nya. Nah ini, terima kasih atas masukannya Kak gitu. Nah, dibales di tanggal berapa? Tanggal 11 April jam 7. App versionnya 5.2.75. Jadi app version ini ya, PLN Mobile ya. Jadi review dibuat untuk version gitu maksudnya ya. Review dibuat untuk versi PLN yang ke 5.2.75 gitu. Seperti itu isi dari scraper kita. Kita close, kita balik lagi ke boleh disimpan, kita balik ke ulasannya. Oke, kita sudah belajar bagaimana mendapatkan data dari Google Play Store. Datanya apa? Ya, datanya banyak ya. Bisa tadi ada bintang, lalu ada yang penting itu ada ulasan, lalu ulasan itu dibuat tanggal berapa gitu ya. Dengan cara pakai Google Play Scraper gitu. Mungkin itu tutorial dari aku. Jika ada pertanyaan silakan berikan komen. Jangan lupa jika ini bermanfaat silakan di-share, like, bila perlu ajak teman-teman kalian untuk menonton video ini. Oke, terima kasih. Bye bye.